Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi dzikri tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarul dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada pagi hari ini yang kita awali langkah kita mandi, kemudian kita berpakaian, kita berwudu, kita melangkahkan kaki kita ke Masjid Nur Sa'adah. Setelah masuk kita mengucapkan kalimat Allah maftahli abwaab rahmatik. Kemudian kita melaksanakan salat sunat tahiyatul masjid. Kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu mendengarkan suara azan. Setelah itu kita sama-sama melaksanakan salat qabliyah subuh. Kemudian kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita bersolawat, kemudian kita berzikir, terakhir kita berdoa, dan terakhir kita sama-sama menghadiri majelis taklim pada pagi hari ini. Semua rangkaian ibadah kita mulai dari awal sampai akhir ini nanti mudah-mudahan aku mendapatkan imbalan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau setia di akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Nur Sa'adah, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 12 ya. 12 Rabiul Akhir pada bulan ini 1447 Hijriah. Ternyata waktu perjalanan kita ini begitu cepat. Kita tidak merasa bahwa perjalanan waktu begitu cepat. Nanya Haji Kayat tadi tak tahu umur beliau sudah 70 tahun. Masya Allah. Kak Usin berapa sih? 69. Beda tipis dengan saya 23 September tadi 57 tahun. Ya, minta umur panjang. Enggak, Pendi? Nah, sama dengan saya berarti. Yang lain mungkin ada yang sudah lebih. 70 juga kan toh. Kak Haji? Berapa? 63. Alhamdulillah. Pokoknya kita bersyukur ya. Sekarang kalau kita mengingat masalah umur ini, marilah sama-sama kita merenung. Apa yang kita renungkan tentang waktu yang diberikan Allah kepada kita ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita hitung setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, sampai berpuluh-puluh tahun, tiba pertanyaan, kira-kira nikmat waktu yang telah diberikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk jalan kebaikan atau untuk sebaliknya, kembali pada diri kita masing-masing. Ya, sungguh kalau kita berpikir semua nikmat yang telah diberikan kepada kita ini, mulai dari kita dalam janin, kemudian jadi cabang bayi, jadi bayi, terlahir anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, menikah, tua dan sebagainya, itu pasti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu dikatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini kalau bahasa wong bang itu suatu saat kita pasti akan diaudit.
Di audit itu akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Apa? Terhadap umur yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dikatakan la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in. An umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an jismihi aina taksaba wa fima anfaqahu wa an jismihi fima afna. Dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan bergeser pada hari kiamat kelak tapak kaki seorang hamba ketika dia sebelum dimintakan pertanggungjawaban. Maka segitu tuh sebelum ditanya oleh Allah Taala tentang apa? Satu, umur kita. Kemudian yang kedua, umur kita ini kemana dihabiskan maksudnya? Yang pertama, ya. Kemudian juga tentang ilmu kita. Bagaimana kita mendapatkan ilmu itu? Bagaimana apakah ilmu yang kita dapatkan kita amalkan? Kemudian tentang harta kita. Nah, ini ada harta kita ada dua hal ini. Dari mana kita peroleh, kemana kita berlanjutkan. Nah, dari tiga hal ini Rasulullah ingatkan kepada kita. Kalau seandainya kita sama-sama merenung, Bapak Ibu hadirin berbahagia, ketika pertama kali manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai detik ini, kalau kita hitung manusia sudah miliaran manusia ada di muka bumi Allah ini. Kajian normal itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Allah kebanyakan manusia di muka bumi akan dimintakan pertanggungjawaban miliaran manusia, dipertanya satu persatu oleh Allah Taala, dimintakan pertanggungjawaban tentang apa? Tentang umur tadi, kemudian tentang ilmu, tentang harta yang kita miliki tadi, di mana kita dapatkannya dan bagaimana kita membelanjakannya itu. Dakatif pada saat itu manusia yang pada lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ini kaget bahasanya tidak bergeser sedikit pun telapak kaki kita ini sebelum kita ditanya oleh Allah Taala tentang apa yang telah kita laksanakan di muka bumi ini sampai selesai. Berarti lama, berarti kaget hidup ini. Lama lah kita ditanya daripada lama lah kita hidup. Oleh karena itu kita ada satu kalimat penting, ada satu kata penting harus kita sama-sama paham, yaitu kita harus bermuhasabah diri kita. Kita harus mengevaluasi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah nikmat itu sudah kita manfaatkan di jalan yang benar atau sebaliknya? Kita dah baca, aku dah baca jawab. Terkembali kepada diri kita dan masing-masing. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah dirimu sebelum nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita memahami apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian, ini apa? Memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua selaku umat manusia ini untuk kita bermuhasabah. Apa muhasabah itu? Kita mengevaluasi segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semasa hidup kita ini. Karena apa? Karena dengan kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita akan tahu di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Apa pas, apa kurang, apa lebih, hanya kitalah yang tahu dalam diri kita masing-masing. Nah, muhasabah semacam inilah yang perlu kita lakukan. Untuk apa? Untuk kita meminimalkan apa? Kesalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ya, kita tahu tadi bahwa kehidupan kita ini pasti akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita ingat seperti ini, apa yang bisa kita uraikan daripada tiga hal tadi? Yang pertama, apa yang pertama tadi? Umur. Nah, Bapak Ibu hadirin berbahagia, kalau seandainya kita bercerita tentang masalah umur, ini masih kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa dulu pernah aku sampaikan ini.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kata Rasulullah, usia umatku ini berkisar antara 60 sampai 70. Nah, 60 sampai 70 tahun. Ji, dengar 60 sampai 70 tahun. Oke. Kenapa? Karena kalau kita berkaca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya berumur 63 tahun. Jadi kalau Rasulullah ingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia umat ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum may yajuz zalik, dan sedikit yang melebihi daripada itu. Benar tak kira-kira? Kalau kita menemukan sekarang, tak katik lagi ya manusia yang umurnya 200, 300, 400 tahun itu tak katik. Paling-paling 100 tahun lebih. Setelah itu dah. Tapi kalau kita lihat kondisi orang yang umur 100 tahun ke pucuk itu, mohon maaf, kadang-kadang sudah dapat ngapung-ngapung lagi, paling-paling sudah terbaring tempat tidur atau duduk, sana baring lagi. Nah, berjalan jauh-jauh dah mungkin lagi. Kenapa? Itulah gambaran Rasulullah kepada kita bahwa umur umat Rasulullah SAW ini tidak melebihi daripada yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat dari dari 70 umur ini, seandainya saja, jadi maaf ya, bukan ngapung-ngapung ya. Kalau seandainya usia kita Allah beri 70 tahun, perjalanan waktu kita sehari semalam ini berapa? 24 jam. 24 jam itu kalau kita bagi 12 siang, 12 malam, masuk itu. Tapi dalam sehari semalam tetap 24 jam. Sekarang kita bagi 3. Kita bagi 3 ini seperti ini. Pertama, kamu tanyalah dengan dokter, dengan tim kesehatan. Pak, kami ini kalau nak normal tidur jam berapa jam lah Pak kami tidur? Pasti jawab dokter 8 jam. Kamu kalau sehat, jadi dokter, kamu tidur 8 jam. 8 jam itu normal tidur gitu. Cuma ada yang kalau terpejam dikit tidur, ada. Nunduk dikit tidur, ada. Yang hobi tidur ada. Yang tidak hobi tidur juga ada. Apa kata Mbak Rama? Hobi begadang itu. Tapi kalau menurut informasi baru dokter orang kesehatan, rata-rata orang itu kalau tidurnya normal 8 jam sehari semalam. Kalau seandainya kita hitung waktu 24 jam tadi, kita bagi misalnya 8 jam. Kalau seandainya kita diberi umur 70 tahun tadi ya, 8 jam bagi 24 jam, kita kalikan dengan 70 tahun. Berarti tidur kita sudah hampir mencapai 24 tahun selama hidup kita. 24 tahun deh kita tidur itu. 23,3 tahun. Katakan 24 tahun kita tidur selama umur kita 70 tahun tersebut. Nah, sekarang kita ini semuanya membiayai, mencukupi kehidupan keluarga. Itulah namanya bekerja. Ada yang namanya kuliah, ada yang membuka warung dan sebagainya. Itu semuanya kita katakan aktivitas. Aktivitas kita sehari semalam itu bisa berkisar 12 sampai 13 jam. Kalau kita ambil saja 12 jam sehari semalam aktivitas kita, berarti 12 jam bagi 24 jam kali 70 tahun, berarti lebih kurang 35 tahun. Kita beraktivitas itu. Selama 35 tahun kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, ya begawi, ya kuliah, ya segala macam, berdagang, ya nyupir, ya macam itu aktivitas kita selama 35 tahun. Satu tadi apa? Tidur. Berapa tadi? 24 tahun. Sekarang ini aktivitas kita hampir sudah mencapai 35 tahun. Nah, sekarang tiba pertanyaan yang ketiga. Yang ketiganya apa? Apa yang ketiga kita? Ya, ibadah kita. Tiba pertanyaan bagi kita. Bagaimana dengan ibadah kita? Tidur 24 jam, 24 tahun, begawi anak 35 tahun. Mana dengan ibadah kita? Apa kata Rasulullah? Murru as-sabiyyu bis-shalah idza balagha sab'a sinin
Wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Orang tua, ajari didik anakmu apabila berumur 7 tahun melaksanakan ibadah salat. Apabila berumur 10 tahun dia melaksanakan salat, pukul. Pukul dalam arti kata ini untuk memberikan pendidikan, entah dengan kayu, pantat, pinggang anak. Kita tuh lain salah musuh rumah sakit. Maksud pukul itu kata Rasulullah, pantatnya kita pukul. Juga dengan tangan, bukan dengan alat. Maksudnya tendangan, bukan main bola. Tendangan, lagi tendangan itu disebut pukulan dengan tangan itu sebagai pemberian pendidikan kepada anak supaya anak itu mulai muncul kesadarannya untuk melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena umur 7 tahun kita sudah harus memberikan pendidikan kepada anak. Umur 10 tahun plus 1 hari itu sudah dikatakan kewajiban. Kalau kita tanya apa sih kewajiban itu? Apa kewajiban? Apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan berdosa. Berarti umur kita yang sudah, mohon maaf, yang sudah lebih dari 10 tahun lebih sehari itu, dari itu sampai sekarang mak manu bagi mereka yang, mohon maaf, yang umurnya 30-40 tahun baru ingat dengan ibadah itu. Mak maaf siswa yang 20 tahun yang ke belakang itu. Nah, ini gambaran kepada kita saja. Sementara waktu sholat kita ada sejam gitu tadi, sholat subuh tadi. Tidak mungkin. Tambah dengan zikir tidak mungkin sejam. Apalagi sholatnya paling ini nah. 5 menit. Tambah dengan zikirnya katakanlah 12 menit. Berarti kalau sholat kita hanya 12 menit, 12 kali 12 menit kita hitung dengan jam berarti hanya 60. 12 kali 5, 12 menit kali 5 waktu berarti 60 menit. 60 menit itu berarti cuma sejam. Malah kita perbandingkan 1 jam bagi 24 kali 70. Ya Allah, ternyata hanya 2,9 tahun kita beribadah. Seumur hidup itu pun beribadah pas masih hidup baik, malah mati kan cerita lagi. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa perbandingan antara tidur kita, aktivitas kita dengan ibadah kita sangat-sangat jauh perbandingannya. Tapi ngapo ketika terdengar panggilan hayya 'alas shalah, bahasa Palembang caidah aja itu nah. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawabnya, terkembali kepada diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita ambil perbandingan seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian, nah itulah pentingnya kita melakukan muhasabah, kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita berbenah apa yang telah memberikan kepada kita ini. Kalau bisa jangan sampai melalaikan waktu kita untuk beribadah kepada Allah SWT yang tidak sebanding dengan aktivitas lain tadi. Kenapa? Nah itulah, karena waktu ibadah kita kalau kita bandingkan sangat-sangat kecil waktunya, sangat sedikit waktunya, tetapi masih banyak yang tidak melaksanakannya. Nah, inilah kita berusaha untuk menabur amal soleh kita ketika kita masih ada umur inilah. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dulu di antara kita. Tadi saya ngomong dengan Pak Haji Kait tahun 83 bidang sini dulu masih banyak orang tua kita di sini. Sekarang Haji Amir Hamzah, Haji Amir Hamzah Iksan, Haji Amir Hamzah Jalil, Haji Zakaria, Selamat Karso, Bastari, Kuyum Bastari, kemudian Kak Rusman. Jangan lagi dulu kok tuh, jangan nunjuk macam itu kakek. Siapa lagi ya? Nah, Walidan, Pak Haji Zaidin pernah menjadi ketua Masjid Nur Saadah kita, beliau itu dulu. Kawan main bulu tangkis. Siapa? Dekat CM. Nah, Kak Bahar. Nah, kakek, kamu catat ya, kita kira apa teh untuk beliau-beliau itu. Sebab apa? Yo, aku pernah tinggal di sini sebab mereka tutup.
kita anggap orang tua kita anggap teman kita, apalagi kawan pemain bulu tangkis. Sampai ke petar dalam sana main bulu tangkis, dinjuk uang nanas, mencret kalau kami di sana waktu itu. Pernah bertanding bulu tangkis dulu, sampai ke petar dalam dulu. Haji Amir, Iwan, iya kan? Iya. Pak Ali siapa? Nah, Pak Rahman kan banyak. Itu kawan-kawan main bulu tangkis kalau itu. Itulah sejarah kita. Kenapa? Habis karena umur ini ada batasnya. Nanti kita kirim al-Fatihah untuk mereka semua ya. Kemudian yang kedua ini kita bicara masalah ilmu yang kita miliki. Nah, Bapak dan saudara sekalian, kalau kita bicara masalah ilmu ini sebenarnya mauji Imam Syafi'i itu kunci kita untuk memahami dunia ini, kita harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'ala bilmi wa man arada akhirah fa'ala bilmi. Siapa yang pengen hidup dunia harus punya ilmu. Yang punya ilmu akhirat harus punya. Nah, berarti di dunia harus ada ilmu, akhirat ada ilmu. Dunia urusan dunia, akhirat urusan agama berarti. Maka saya katakan tadi bahwa siapapun yang ingin memiliki urusan dunia, dia perlu ilmu. Sebab kebahagiaan di dunia itu kita yang menentukan. Tetapi kita juga perlu ilmu akhirat. Siapa yang menentukan? Juga kita. Makanya jangan sampai kita dalam ajaran kita ini ada dua, rukun iman dan rukun Islam itu. Kalau saya katakan kemarin kan, apa belum ini? Kalau saya beri contoh, inilah ada dalam rukun Islam itu. Rukun Islam itu ada 5. Ada haji, apalagi puasa, zakat, sholat, syahadat. Nah, kalau saya balik dari atas ke bawah, haji, tidak ada sholat, tidak haji, tidak apa-apa, pakai duit, tidak mampu. Ya, tidak berzakat juga tidak apa-apa, ngapa? Mungkin dia termasuk orang miskin yang perlu bantuan. Tidak puasa tidak apa-apa, ngapa? Karena dia ada penyakit tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh berpuasa. Tapi kalau tidak sholat, nah, tiang tadi roboh. Itulah gambaran kepada kita. Makanya sholat itu jangan sampai kita anggap remeh. Ya, asal siangan, maaf ya, pun siangan. Alasan itu ya, dibuat-buat alasan. Asal zuhur kamu, repotnya nak banyak gawe. Iya. Asal zuhur, asar apa? Capek masih di perjalanan, mobil pun masih jauh, nak balik. Asal maghrib, ya lah capek badan itu, sengalnya lah. Belum mandi itu. Asal isya, katanya suara lagi. Lalu itu. Nah, itu kadang-kadang alasan dibuat-buat oleh kita manusia. Padahal waktu aktivitas kita, waktu tidur kita dengan ibadah kita sangat jauh berbanding. Oleh karena itu, kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa siapapun kita, jangan sampai kita melupakan bahwa apapun yang kita miliki di dunia kita harus berilmu, di akhirat juga kita harus memiliki ilmu. Terutama jangan sampai kita tinggalkan ilmu agama kita. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Kalau kita galak berdoa itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan banyak, serta amal yang itu kan sering kita berdoa itu. Sudah diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana kita melaksanakannya tidak terkembali pada diri kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu kita sama-sama memahami siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika terdengar panggilan ibadah untuk sholat, kalimat hayya 'alas sholat itu, berhentilah sebentar, kita mampir. Tidak sampai merugikan, mengurangi waktu kita untuk di kerja-kerjaan yang lain. Kenapa? Karena sudah diatur subuh macam ini, zuhur macam ini, asar macam ini, maghrib. Kalau masih ditumpuk kan mungkin. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Maka suara azan ini, ilmuwan Amerika sekarang siapa namanya itu lupa, masuk Islam. Kenapa? Ke ruang angkasa terdengar suara azan, tidak pernah berhenti. Sekarang kita subuh, kaki tempat lain azan lagi, dan tempat lain azan. Ternyata 1 kali 20 jam suara azan itu tidak pernah berhenti. Makanya banyak orang yang masuk Islam itu karena salah satunya saja mendengar suara azan itu. Nah, ini gambaran kepada kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang kita pahami, kalau ilmu tadi cuma siko pertanyaannya, kalau umur cuma siko pertanyaan, tapi kalau sudah harto ada dua pertanyaan. Mak mana kau dapat kenyo? Di mana kau menggunakan
harta tersebut. Nah, ini gambaran kepada kita. Kita biar memahami bahwa kalau harta yang kita dapat itu walaupun kecil, yang penting halal. Rasa kita tuh macam itu. Daripada besar masuk bui. Nah, itu sekarang kan maaf ya, yang sudah bersalah. Kita baik, kita pribadi kita masing-masing baik. Jangan bersalah dan nilai wong. Berarti kalau jalan kalah berarti. Nah, itulah syukurlah berarti kalau mendekati jalan. Bersyukur mendekati jalan. Kenapa? Allah tutup untuk itu berarti. Di sini terbukanya di sini berarti. Walaupun kecil, yang penting badan sehat. Walaupun kecil, yang penting rezeki kita lancar. Besar, jika besar. Nah, apa? Nah, itulah makanya kalau itu jadi itu cukuplah gitu kan. Yang jelas kita pribadi masing-masing jangan sampai terjadi hal demikian. Kenapa? Karena perlu kita pahami. Apa tadi saya katakan, mulai dari sini sampai ke sini pasti akan dimintakan pertanggungjawaban insya Allah SWT. Nah, pada sekarang kalau kita memahami sekarang ini kita urusan dunia, pajak lolos saat pengadilan dunia, pengadilan akhirat kan gimana? Tidak mungkin kita baca lolos. Sekarang ini masih baca ngela, masih baca budi, tapi pengadilan Allah SWT tidak akan bisa. Kenapa? Lisan kita akan tertutup, anggota badan kita lainnya akan memberikan pertanggungjawaban insya Allah. Maka dikatakan tadi, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah dalam Quran surah Yasin ayat ke-65 itu? Kata Allah, pada hari nanti akan aku tutup mulutmu. Akan berkatalah kepada kami apa? Saksian kepada kami apa? Tangan, kaki, mata, telinga, itulah akan mendapatkan persaksian di hadapan Allah SWT. Ini aku tutup. Kalau ini pajak, lah banyak bohongi, pajak Tuhan lagi banyak dibohongi kalau itu. Untung itu pengadilan terakhir seperti itu. Akan ditutup mulut kita, akan bersaksilah seluruh anggota badan kita lain terhadap apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, itu kan itu gambaran kepada kita. Apa yang kita usahakan, ya termasuk saya pribadi berusaha lah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah SWT. Ya kecil, penting halal. Ya penting cukup. Dah halal juga, yang penting cukup. Yang penting halalnya itu, halal dan cukup. Nah, jadi pas itu berbeda. Halal dan cukup. Jadi semuanya bisa kita kendalikan. Walaupun bagaimana, siapapun kita, dimanapun kita berada, tiga hal ini akan pahami: umur, ilmu, harta, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, kami kira ini saja untuk kesempatan pagi hari ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebenarnya tadi mau melanjutkan masalah makharijul huruf itu sebenarnya tadi, tapi karena kayaknya kita lebih mengarah ke sini, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Kami kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah SWT kami mohon ampunannya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.